Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidayatan nuqaddim jazila syukri ila fadilatil ustad Andi hafizahullah ta'ala kemudir Ma'had Al-Yusra Al-Mubarak, wa kadzalika la yafutuni an uqaddim الشكر الجزيل إلى الأساتذة والأستاذات الحاضرين والحاضرات في هذا برنامج أو في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. يسرنا في هذا اللقاء بأننا نستطيع أن نزور هذا المعهد المشهور والمبارك إن شاء الله تعالى، وكذلك إن شاء الله في هذه الفرصة نود أن نفيدكم ونستفيد أيضا من خلال تجربتكم أنتم في تعليم اللغة العربية من هذا المعهد. ثم وفي هذه الفرصة أيضا نود أن نسمع منكم الآراء وكذلك المداخلات والاقتراحات حول ما يتعلق في إدارة تعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها في المعاهد الإسلامية. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah izinkan kita dari Darul Lughah Al-Arabiyah untuk bisa bersilaturahim khususnya ke keluarga besar Pondok Pesantren Al-Yusra. Nah, mudah-mudahan silaturahim ini terus terjalin dan ini merupakan langkah awal kita untuk bisa terus meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Arab li ghairi natiqina biha untuk peserta didik kita. Kemudian yang kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita akan coba sharing dengan para asatidzah yang Allah muliakan. Tidak hanya saja saya memberikan istifadah, tetapi saya juga ingin mendengarkan dari para asatidzah juga apa saja yang memang sudah dilakukan ataupun pengalaman-pengalaman mengajar bahasa Arab, khususnya mendidik anak didik kita di Pondok Pesantren Al-Yusra ini. Sebelum kita masuk kepada inti materi yang akan kita bahas terkait dengan manajemen pengelolaan bahasa Arab di Pondok Pesantren, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta Lembaga Darul Lughah Al-Arabiyah. Nama saya Muhammad Yasir. Saya alumni Aroya angkatan kedua bersama Ustadz Andi, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan S2 di International University of Africa di Sudan. Sepulangnya kita dari Sudan bersama teman-teman khususnya mereka dari Aceh, kita berkumpul, kita bermufakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang kita beri nama yaitu Darul Lughah Al-Arabiyah. Banyak yang bertanya kenapa didirikan Darul Lughah Al-Arabiyah. Di antara sebab-sebab ataupun faktor kita mendirikan lembaga Pusat Pelatihan Bahasa Arab Darul Lughah Al-Arabiyah, di antaranya adalah yang pertama, ketika kita melihat peserta didik kita, baik yang duduk di bangku SMP, MSen, kemudian juga MAN ataupun setingkat dengan SMA, ada di antara mereka yang belajar bahasa Arab 3 tahun,
Kemudian ada yang belajar bahasa Arab 6 tahun. Tetapi selesai dari pembelajaran ataupun ketika mereka telah diwisudakan dan keluar dari pondok pesantren, alhasil yang kita dapatkan pembelajaran bahasa Arab belum maksimal. Dan kita juga berpikir apa yang mereka lakukan selama 3 tahun di pondok pesantren, khususnya dalam belajar bahasa Arab. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, jika saja pembelajaran bahasa Arab ini kita lakukan dengan sistematis, dengan metodologi yang baik dan yang benar, insya Allah dalam proses 6 tahun, mereka insya Allah sudah menguasai bukan setingkat mas muka kaifa haluk lagi. Tapi bisa dikatakan mereka sudah bisa menjadi orang-orang yang memang mengetahui bahasa Arab secara detail. Tapi yang kita dapatkan di lapangan adalah mereka selama di pondok pesantren 3 tahun bahkan 6 tahun keluar daripada pondok pesantren, alhasil yang didapatkan belum maksimal. Jadi bahasa Arab mereka hanya masih sebatas mas muka kaifa haluk dan seterusnya. Nah, inilah yang memotivasi kita untuk mendirikan Darul Lughah Al-Arabiyah, menjawab tantangan dan problematika yang ada di pondok pesantren, khususnya yang ada di Indonesia. Kalau kita dulunya belajar bahasa Arab sudah 6 tahun, kemudian di SD min 6 tahun, 12 tahun belajar bahasa Arab. Tetapi kita di Darul Lughah Al-Arabiyah berpikir, jangan sampai sejarah itu terulang kembali kepada generasi sekarang ini. Nah, kita sangat mengharapkan generasi sekarang ini jauh-jauh lebih baik daripada kita dulu. Kalau kita dulu belajar bahasa Arab 12 tahun, tapi dari segi kualitas masih dipertanyakan. Nah, ini motivasi awal kenapa kita mendirikan Darul Lughah Al-Arabiyah. Kemudian yang kedua, 6 tahun terakhir, tepatnya 2016, ataupun sudah 7 tahun terakhir kita mendirikan Darul Lughah Al-Arabiyah. Ketika kita mengunjungi pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, baik pondok pesantren yang berkonsentrasi di tahfizul Quran, ataupun di kitab kuning, ataupun kitab gundul. Ada juga pondok pesantren yang berkonsentrasi di bidang umum, dan berbagai konsentrasi lainnya. Ketika kita masuk dan kita sharing dengan para mudara dan juga para asatidzah di sana, mereka menyebutkan ketika kami menghafal Quran ya Ustaz, enggak bisa bahasa Arab. Ketika yang kami ajarkan adalah pelajaran-pelajaran umum, mereka enggak bisa bahasa Arab, tetapi mereka bisa bahasa Inggris. Ketika kami mengajarkan kitab kuning, tetapi kami enggak bisa ngomong bahasa Arab, ada sesuatu hal yang hilang dari kami. Padahal dari segi tahfizul Quran mereka sudah pada puncaknya. Yang belajar kitab kuning sudah pada puncaknya. Yang belajar umum sudah pada puncaknya, sudah bisa bahasa Inggris anak-anak di pondok pesantren tersebut. Tetapi setiap pondok pesantren yang kita kunjungi, sepertinya ada yang hilang dari diri mereka. Jati diri pondok pesantren itu ada yang hilang. Yang hilang itu tidak lain dan tidak bukan adalah bahasa Arab. Lebih tepatnya lagi adalah tidak ada suasana ataupun lingkungan berbahasa Arab di pondok pesantren tersebut. Para asatidzah yang Allah muliakan, ketika kita masuk dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain, baru menyadari sekarang yang dicari oleh pondok-pondok pesantren adalah lingkungan berbahasa Arab. Lingkungan berbahasa Arab. Kita sudah masuk dari pondok pesantren yang levelnya paling rendah sampai yang internasional. Tetapi yang uniknya di sini curhatan mereka masih sebatas bagaimana cara menghidupkan lingkungan berbahasa Arab di pondok pesantren saya Ustaz. Berarti ada yang hilang. Nah, oleh karena itu kita menyimpulkan, bagaimana bisa mengembalikan nilai-nilai itu
kepada pondok pesantren, dan kembali lagi kenapa pondok pesantren itu didirikan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita. Nah, karena alhamdulillah di pondok pesantren kita juga masih sangat baru dan masih sangat berpeluang untuk penguatan di bidang pembelajaran bahasa Arab. Jangan sampai suatu saat kita mengatakan anak-anak sudah pintar bahasa Inggris, anak-anak sudah pintar pelajaran umum, anak-anak kita 30 juz, anak-anak kita bisa membaca kitab pun, tapi kok ada yang hilang. Nah, mudah-mudahan yang hilang ini segera kita ketahui dan segera kita perbaiki dan kemudian bisa kita implementasikan dalam lingkungan pondok pesantren kita. Kemudian yang ketiga adalah kenapa didirikannya Darul Lughah Al-Arabiyah. Kita juga mendengar curhatan para asatidzah yang Allah muliakan. Banyak yang curhat kepada kita, Ustadz, saya alumni S1, S2, bahkan sudah S3. Saya mengajar bahasa Arab dengan metodologi yang sama persis seperti yang saya dapatkan dulunya di kampus. Tetapi kenapa dalam pengajaran bahasa Arab saya belum bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik saya? Nah, ketika saya mengajarkan, anak-anak tidak paham. Bahkan saya sudah mengikuti daurah-daurah. Nah, beberapa kali saya ikut daurah, tetapi dalam segi pengajaran memberikan manfaat kepada anak didik saya, sepertinya mereka belum paham gitu. Apa masalahnya? Nah, itu. Bahkan ada yang kuliah jurusan Ta'lim Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, memang spesialis itu. Tapi ketika pulang ke Indonesia, kemudian mengajarkan bahasa Arab untuk anak-anak kita di Indonesia, alhasil metodologi ataupun pengajarannya belum maksimal. Nah, termasuk pertanyaan ini paling banyak ditanyakan, apa penyebabnya? Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini nantinya bisa kita bahas juga terkait apa yang menjadi problematika kita sekarang ini dengan kemampuan kita yang sangat luar biasa. Bahkan kita pernah mengunjungi pondok pesantren yang Masya Allah, para masyayikh di situ. Para masyayikh di situ. Alhasil apa? Syekhnya bisa bahasa Indonesia, anak-anaknya belum bisa bahasa Arab. Nah, kemudian yang disalahkan syekhnya. Padahal sudah kita hadirkan native speakernya ke pondok pesantren kita. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang perlu kita evaluasi. Nah, sehingga proses pembelajaran bahasa Arab bisa berjalan dengan maksimal. Baik, para asatidzah dan ustadzah yang Allah muliakan, itu sekilas tentang kenapa didirikannya Darul Lughah Al-Arabiyah, dan alhamdulillah sudah 6 tahun 7 terakhir ini kita sudah bergerak untuk pengajaran bahasa Arab li ghairi natiqina biha dengan berbagai program. Salah satunya adalah kita berkonsentrasi di program 60 hari lancar berbahasa Arab. 60 hari lancar berbahasa Arab, dan program ini alhamdulillah sudah diikuti puluhan lembaga terkemuka di Indonesia, dan alhamdulillah sudah melahirkan kurang lebih ribuan alumni dari program 60 hari lancar berbahasa Arab. Memang unik, 60 hari Ustaz. Saya dulu belajar bahasa Arab 6 tahun, 10 tahun belajar bahasa Arab. Ini kok bisa 60 hari kita bisa berbahasa Arab. Kemudian di masa pandemi COVID-19 ini kita sudah meluncurkan program terbaru namanya Al-Arabiyah an Bu'din ataupun Al-Arabiyah Online, yang dimana diikuti oleh orang-orang kita yang ada di Inggris, kemudian di Kuwait, kemudian di Qatar, dan juga yang ada di Perancis, alhamdulillah. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya antusias masyarakat umum itu untuk belajar bahasa Arab itu tinggi. Tetapi karena metodologi yang kita berikan tidak baik, metodologi yang kita berikan tidak benar, akhirnya mereka merasa jengkel, akhirnya mereka merasa risih, akhirnya mereka mengatakan susah ya belajar bahasa Arab ini. Dan membuat mereka trauma untuk belajar bahasa Arab. Dan di tahun ini alhamdulillah kita sudah meluncurkan program terbaru, dan tahun ini akan kita wisudakan untuk angkatan yang pertama, itu program 1 tahun i'dad muallimin. Yaitu 1 tahun mereka di karantina
dengan sistem pembelajaran 6 jam per hari, bahkan 6 jam sampai 10 jam per harinya. Kalau tadi di karantina 60 hari, sekarang kita karantina 1 tahun. Nah, untuk angkatan yang pertama itu ada sekitar 24 mahasiswa-mahasiswi dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah lebih banyak lagi yang daftar dan salah satunya dari Singapura alhamdulillah yang akan ikut ke program I'dad Muallimin 1 tahun. Nah, berbagai program ini saya ingin berbagi dengan para asatidah yang Allah muliakan. Yang mudah-mudahan nantinya kita memiliki banyak program di sini. Saya mendengar dari para asatidah, terkhususnya dari mudir kita punya Rodatul Atfan, kemudian juga punya SMP dan akan ada SMA nantinya dan akan ada perguruan tinggi. Alhamdulillah dengan berbagai program itu insya Allah bisa kita terapkan untuk bahkan untuk anak-anak TK itu sudah layak kita ajarkan bahasa Arab. Ini bagaimana metodologinya? Apalagi untuk SMP dan SMA. Nah, terkhususnya lagi yang akan belajar di Ma'had Ali insya Allah Ustaz. Nah, kalaupun diperuntukkan untuk guru, jadi guru di sini insya Allah sudah siap dengan sistem dan kurikulum yang terukur dan sistematis. Baik, para asatidah yang Allah muliakan, menarik untuk kita bahas hari ini yaitu terkait dengan manajemen pengelolaan bahasa Arab di pondok pesantren. Kalau mendengar manajemen tentunya yang kita sering dengarnya ada manajemen pengelolaan keuangan, manajemen pengelolaan yang sifatnya lebih administratif dan lain-lain. Nah, hari ini ingin kita diskusi dengan para asatidah yang Allah muliakan bagaimana kita bisa mengetahui secara detail manajemen pengelolaan bahasa Arab di pondok pesantren. Jadi materi ini murni daripada pengalaman. Nah, pengalaman kita selama 7 tahun berkunjung ke pondok pesantren, kita melihat ribuan problematika ataupun masalah yang ada di pondok pesantren sehingga kita tuangkan dalam bentuk slide dengan tema yaitu manajemen pengelolaan bahasa Arab di pondok pesantren. Nah, untuk memudahkan materi kita hari ini saya mulai dengan ilustrasi terlebih dahulu. Nah, jadi ilustrasi ini ketika saya berangkat dari Aceh ke Jakarta kemudian saya duduk dalam pesawat. Nah, manajemen pengelolaan bahasa Arab ini kita ilustrasikan bagaimana supaya para asatidah mudah untuk memahami materi ini. Nah, sehingga saya berpikiran dan waktu itu saya di dalam pesawat terinspirasi untuk kita ambil beberapa pelajaran dan juga manajemen yang diterapkan di perusahaan pesawat terbang. Baik, ada satu pertanyaan. Nah, idza ra'aina ila hadhihi surah, hadhihi suratu ta'irah. ما هي علاقة بين هذه الصورة ولغة العربية? Jadi kalau para asatidah melihat gambar ini, gambar pesawat terbang, kira-kira apa hubungan antara pesawat terbang dengan bahasa Arab? Nah, tafadhal ya Ustaz Dede. Nanti urutin aja ya langsung. Oke. Kira-kira apa Ustaz? Kurang jelas ini ya. Apa hubungan antara bahasa Arab dengan pesawat? Ya. Dari gambar ini apa ya? Apa hubungannya kira-kira antara pesawat terbang dengan pembelajaran bahasa Arab? Ataupun dengan bahasa Arab itu sendiri? Iya. Mungkin di antara hubungannya banyak sekali kayaknya ini. Oh, Masya Allah. Baik, silahkan. Iya, di antaranya ya, pesawat itu sebelum dia terbang, ya kan, dia persiapan dulu dari mulai sebelum take off-nya ya kan, persiapan dulu, kemudian jalan dulu ya. Kemudian langsung terbang. Nah, ketika di atas
Dia membutuhkan alat sebagaimana sayap pesawat ada kanan dan kiri. Dia membutuhkan perangkat untuk menopang sampai ya pesawat itu dia stabil ketika di atas. Hubungan yang lain, Baik, tadi baru disebutkan pesawatnya ya. Belum pesawatnya. disebutkan hubungannya. oh Baik, Iya. tadi sudah disebutkan 2 poin. Apa hubungannya dengan bahasa Arab? Tadi disebutkan persiapan. persiapan. Dengan bahasa Arab apa hubungannya? Oh, bahasa Arab perlu persiapan untuk menopang dia pandai berbahasa Arab itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, ya, mulai dari metodenya, mulai dari segi pengajarannya, bahan ajarnya dan sebagainya, sampai dia bisa berbicara dengan bahasa Arab dengan target yang telah disusun. Seperti itu. Sebagaimana si pesawat ini bisa terbang ya dengan stabil, pasti dia sebelum terbangnya itu ada persiapan-persiapan yang lainnya. Itu mungkin dari satu poin. Mungkin yang lainnya dari teman-teman bisa menambahkan. Baik, silakan lanjut Ustaz. 1 poin lagi. Kalau dari saya, Heeh. ini dari bentuk pesawatnya kan terbang tidak lurus ya. Iya. Dalam artian kita harus punya step yang jelas gitu. Masya Sampai Allah. lurus. Kalau lurus Khutwat. gini kan set, Masya Allah. Mungkin segitu aja sih. Masya Allah. Jadi untuk belajar bahasa Arab bitadarruj bil Nah, khutwat. Saya. Jamil, Masya Allah. Mau tambah lagi Ustaz? Fadal. 1 poin saja. Fadal. Satu poin saja. Nah, untuk pesawat kan ada dia menuju ke mananya? Iya, menuju ke bandara lainnya. Ya, ke bandara lainnya. Begitu juga bahasa Arab. Dia tujuan untuk pendidikan bahasa Arab di tempat dia, di lembaga dia, ya tujuannya kemana? Ya supaya jelas. Baik, Masya Allah. Nah, syukran ala hadhihi al-ara' wal-iqtirahat. تريد يا أستاذي؟ نعم تفضل زيد 1. Nah, sebagaimana pesawat itu memindahkan kita dari tempat ke suatu tempat gitu kan sebagai alat, maka kita butuh yang disebut dengan bi'ah. Alangkah bagaikan pesawat itu suatu lingkungan memindahkan kita dari tempat ini ke tempat yang lain itu dengan bi'ah itulah. Baik, kalau bahasa Arab? Bahasa Arab itulah yang membutuhkan lingkungan yang supaya bahasa Arab itu kita pakai itu sehari-hari sebagai pembiasaan. Nah. Baik, Masya Allah, syukran jazilan. Baik, kita cukupkan ya. Baik, nanti ditambahkan saja di slide-slide yang lain. Jadi berbicara masalah pelajaran apa saja yang bisa kita petik dari pesawat terbang banyak sekali kalau mau kita sebutkan. Nah, sekarang kita akan coba sebutkan satu-satu. Kita akan bagi slide ini menjadi 3. Yang pertama, nuridu an natahaddatsy ma'akum al-asya' tata'allaqu qabla ta'limil lughati arabiyyah. Nah, kita bicara nanti sebelum pra pembelajaran bahasa Arab terlebih dahulu, apa saja yang memang harus kita siapkan. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Didik tadi. Kemudian juga nantinya dalam proses pembelajaran apa saja hal-hal yang memang harus kita ketahui. Kemudian yang terakhir adalah pra pembelajaran. Nah, apa-apa saja yang memang harus kita ketahui ataupun yang harus kita lakukan setelah pembelajaran itu telah dilaksanakan. Yang pertama adalah pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari pesawat terbang ini adalah ar-ru'yah wal ahdaf, yaitu visi dan misi. Kalau kita melihat visi dan misi pesawat terbang itu jelas dan tidak muluk-muluk dia. Visi misi pesawat terbang adalah memindahkan ataupun menerbangkan penumpang dari satu bandara ke bandara yang lain, ataupun mengantarkan penumpang dari satu bandara
ke bandara yang lain. Jadi tidak muluk-muluk visi misinya. Nah, kalau kita tarik nantinya ke pondok pesantren, apa yang menjadi visi misi kita di sini? Contohnya ketika kita mendengar Darul Lugha Al-Arabiyah, itu langsung yang terbayang apa? Pusat pelatihan bahasa Arab. Lebih detailnya lagi adalah program 60 hari lancar berbahasa Arab. Kemudian lebih detailnya lagi menggunakan Kita Al-Arabiyah Benedict. Itu yang ingin kita munculkan. Nah, kira-kira kalau yang disebutkan adalah pondok pesantren Al-Yusra, apa yang terbayang ataupun terlintas di benak masyarakat kita? Apa kira-kira? Tahfizul Quran. Berarti konsekuensinya ataupun komitmen kita 6 tahun di sini mereka harus hafal Quran 30 juz lancar. Tetapi itu sudah banyak dilakukan oleh pondok-pondok pesantren lainnya. Sehingga kalau ini menjadi kelebihan kita dan di pondok pesantren yang lain bahkan mungkin lebih daripada pondok pesantren kita. Di tahfizul Quran ini sendiri apa yang menjadi kelebihannya? Apa kira-kira? Sanad. Masya Allah. Nah, itu mungkin salah satunya. Ataupun kalau kita berani menyebutkan, kalau anak bapak, anak ibu sekolah di sini, hafal Quran, insya Allah dapat sanad menguasai tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini baru mantap nih, ini baru kelebihan yang memang tidak dimiliki oleh pondok pesantren yang lain. Sebagaimana pesawat terbang tadi. Nah, berbagai banyak transportasi yang ada di kita sekarang ini, khusus pesawat terbang yaitu bagaimana mengantarkan penumpang dari satu bandara ke bandara yang lain melalui udara. Itu tidak dimiliki oleh transportasi lainnya. Nah, begitu juga di pondok pesantren kita ini harus memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki yang tidak dimiliki oleh pondok pesantren lainnya. Makanya ketika kita menyebutkan apa yang menjadi kelebihannya tahfizul Quran. Sudah banyak pondok pesantren di Indonesia ini yang berkonsentrasi di bidang tahfizul Quran. Nah, kita harus mencari hal-hal yang lebih baru lagi sehingga ini yang menjadi nilai lebih yang tidak dimiliki oleh pondok-pondok pesantren lainnya. Nah, banyaknya pondok pesantren yang ada di Indonesia itu mereka memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Ada yang konsentrasinya di kitab kuning, ada konsentrasinya di bahasa Arab, ada yang konsentrasinya di tahfizul Quran, ada yang konsentrasinya di bidang umum, ada di ulum syar'iyah dan juga di hadis dan berbagai lainnya. Ini sangat penting sekali memunculkan sebuah identitas pondok pesantren kita. Seperti di Darul Al-Arabiyah, walaupun mereka menghafal Quran, walaupun mereka menghafal hadis, tetapi yang terbayang, yang terlintas di benak orang ketika mendengarkan Darul Lugha Al-Arabiyah yaitu langsung bahasa Arab. Kalau mau belajar bahasa di Darul Lugha Al-Arabiyah. Nah, begitu juga di sini. Kita harus memunculkan sebuah identitas pondok pesantren kita. Nah, sehingga ini akan menjadi warna kita dan warna ini tidak dimiliki oleh pondok pesantren lainnya. Dan ini akan menjadi keunggulan kita di sini. Sebagaimana halnya para imam. Nah, kalau kita mendengar misalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu langsung terbayang di benak kita itu beliau seorang faqih. Nah, pakar di bidang fiqh. Beliau hafal Quran, beliau bisa bahasa Arab. Tetapi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memiliki sebuah identitas yaitu beliau pakar fiqh. Kalau kita ada masalah di fiqh, rujuknya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan begitu juga misalnya Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau seorang mufassir. Beliau bisa bahasa Arab. Beliau hafal Quran. Tapi beliau terkenal dengan mufassir. Nah, kemudian juga Sibawai. Jadi kalau ada masalah kita rujukannya kepada Sibawai. Kemudian Al-Imam Bukhari. Nah, beliau hafal Quran, nah hafal. Bisa bahasa Arab, apalagi bahasa Arab. Tetapi kalau orang ada masalah langsung rujukannya kepada
kepada Imam Syafi'i. Kalau ada masalah di hadis itu rujukannya kepada Al-Imam Bukhari. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya para imam kita itu memiliki identitas. Disitulah menunjukkan profesionalitas mereka, spesialis. Nah, ketika saya menyebutkan misalnya, apa kelebihan Darul Al-Arabiyah, tahfizul Quran, bahasa Arab, ulum syar'iyyah, kemudian bisa karate, bisa ini, bisa itu. Ini sebenarnya pertanyaan besar kalau ada targetnya seperti ini. Ibaratnya seperti hanya kalau kita sakit ke dokter umum. Kita siapa lebih yakin, dokter umum ataupun dokter spesialis? Padahal dokter umum ini tahu semua penyakit. Tapi pada dasarnya kita sebagai manusia ini lebih suka dan lebih yakin kepada dokter spesialis. Bukan menjadi sebuah aib ataupun kekurangan bagi kita ketika memang satu kelebihan saja di pondok pesantren kita ini yang tidak dimiliki oleh pondok-pondok pesantren lainnya. Ini poin penting para asatidah yang Allah muliakan, sehingga ini menjadi motivasi bagi kita untuk mencetak kader-kader yang mereka memiliki sebuah identitas yang dimana identitas ini tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lainnya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari pesawat terbang adalah konsep. Konsep yang jelas. Kalau kita melihat bagaimana perusahaan pesawat terbang mendesain baik secara sistemnya ataupun perancangan pesawat terbangnya, bahkan mengetahui berapa ketinggian dan berapa kecepatannya, Masya Allah, memiliki manajemen dan konsep yang jelas. Kalau kita mau terbang ke daerah, misalnya ke Aceh, dari Jakarta ke Aceh, itu tinggal kita ketik saja aplikasi, kemudian kita beli tiketnya, dan langsung secara otomatis kita sudah masuk dalam list yang akan terbang ke daerah tersebut. Kemudian 2 jam kemudian kalau kita nggak bayar, langsung tercancel secara otomatis. Kemudian pas kita ke bandara, juga seperti itu, kita check in, kemudian juga sudah diatur kursinya. Kalaupun saya mau transit itu sudah tahu. Nanti penerbangan selanjutnya saya akan masuk ke bandara yang lain, pintu keberapa, kemudian kursi untuk pesawat yang lain sudah saya tahu. Ini menunjukkan bahwasanya di pesawat terbang itu memiliki konsep yang sangat jelas, yang sangat matang, terstruktur dengan rapi dan juga sangat sistematis. Sehingga tidak ada yang ketukaran kursi. Oh, ini kursi saya udah booking kemarin. Kok antum duduk kursi? Kan belum ada kejadian seperti itu. Kenapa? Karena di perusahaan pesawat terbang memiliki konsep yang jelas. Nah, berbeda hanya dengan kejadian ataupun apa yang terjadi di pondok-pondok pesantren, itu ketika kita melihat apa yang terjadi di pondok-pondok pesantren adalah yang pertama didirikan ma'hadnya dulu. Didirikannya ma'hadnya dulu. Kemudian yang kedua cari muridnya. Kemudian yang ketiga baru cari ustadznya. Kemudian yang keempat ditanya sama ustadz, ustadz mau ngajarin apa di sini? Konsepnya bagaimana, metodologinya bagaimana. Yang sebenarnya bangunan itu sudah didirikan, tapi konsep itu sudah matang. Sehingga semua hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan guru, hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum itu sebenarnya sudah selesai semuanya. Kalau kita melihat bagaimana pesawat terbang ini kan belum ada kita dengar kira-kira Bapak pilot menerbangkan pesawat bagaimana caranya? Kan nggak ada pertanyaan seperti itu. Bapak harus menerbangkan pesawat ini dengan cara ini, kecepatannya sekian, ketinggian sekian. Jadi mereka yang diatur. Jadi berbicara masalah konsep ini harus jelas sekali. Sehingga tidak membuat kita lelah dan tidak terjadi problematika ataupun masalah-masalah di lapangan.
Kalaupun ada terjadi masalah-masalah di lapangan, masalah itu bisa kita minimalisirkan. Nah, oleh karena itu para asatidzah yang Allah muliakan, berbicara masalah konsep ini harus dituangkan secara detail. Termasuk sering saya melihat beberapa rapat misalnya, ataupun pertemuan bainal asatidzah wal mudara, itu rapatnya bahkan tidak ditulis. Sehingga hasil dari rapat itu adalah rapatnya A, pelaksanaannya sudah B. Makanya di Darul Wal Rabiah kita sarankan semua ustadz wajib bawa buku. Nah, kemudian mencatat dan juga semua yang diusulkan dicatat dan harus ditanyakan apakah al-ara wal mudakhalat, usulan-usulan tadi ini diimplementasi atau hanya sebatas dalam rapat saja. Karena sering sekali adalah kita rapat A tetapi dalam pelaksanaannya B. Salah satunya apa? Karena memang tidak dicatat gitu. Jadi berbicara masalah program untuk SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan untuk SMA juga harus terkonsep dengan jelas. Sehingga konsep ini kita ibaratkan seperti rel kereta api. Nah, semua harus berjalan di atas rel ini. Misalnya kita sepakat mengajarkan bahasa Arab pakai bahasa Arab. Berarti konsekuensinya tidak boleh diajarkan dalam bahasa Indonesia. Itu komitmen kita bersama. Kemudian metodologi pengajaran mufradat seperti ini, metodologi pengajaran qawaid dengan cara istintajiyah, al-mu'adalah atau dengan metodologi ini. Nah, kita harus sepakat semuanya, harus satu suara. Untuk kelas 1 kita pakai al-Arabiyah baina auladina. Untuk kelas 2 pakai Benedek, kelas 3 pakai Benedek dan seterusnya. Nah, kita harus sepakat semuanya. Nah, kesepakatan itu dituangkan dalam konsep. Nah, sehingga semuanya harus bergerak di atas konsep yang sudah disepakati. Tapi kalau tidak ada konsep, orang akan keluar dari rel. Nah, misalnya harapat, besok sepakat kita mengajarkan pakai kitab Durusil Lughah. Nah, ada teman-teman yang memang belum sepakat nih dengan kitab Arabiyah Benedek misalnya. Sehingga yang terjadi di lapangan, Ustadz A mengajarkan dengan kitab Durusul Lughah, Ustadz B mengajarkan dengan kitab Arabiyah Benedek. Nah, oleh karena itu para asatidzah yang Allah muliakan, ini penting sekali dalam penyusunan konsep. Untuk program 60 hari, kita susun konsep itu selama 6 tahun. 6 tahun untuk program 60 hari. Nah, apalagi kalau kita di sini programnya 6 tahun, berarti menyusun konsepnya berapa tahun? 12 tahun, mulai dari sekarang. Bukan 60 hari. Kita balik sekarang, untuk program 60 hari, kita susun konsepnya 6 tahun. Kalau program kita 6 tahun, berarti target kita 12 tahun baru matang nantinya kurikulum kita. Makanya dimulai dari sekarang terus. Untuk kelas 1 konsepnya bagaimana? Tahun depan dievaluasi. Jadi yang kita rubah apa? Konsepnya. Nah, jika memang ada dievaluasi, yang kita rubah adalah konsepnya. Nah, dalam penyusunan konsep itu sendiri ada 6 tahapan. Nah, tahapan yang pertama adalah at-tasmim, perencanaan. Nah, semua itu harus direncanakan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Harus dibuat perencanaan sesuai dengan program kita di sini. Jangan buat program untuk 1 tahun. Kemudian tahun yang kedua kita mikir lagi nih. Kira-kira apa ya yang cocok untuk kelas 2. Setelah kelas 2 kita mikir lagi ya. Nah, sehingga kalau disusun secara komprehensif dari kelas 1 sampai kelas 6, itu materinya akan berkelanjutan nanti. Nah, sering sekali di pondok pesantren itu terulang materinya. Kelas 1 SMP sudah dipelajari, kemudian diulang lagi kelas 1 SMA. Kenapa terjadi seperti ini? Karena kita tidak berjalan di atas konsep gitu. Jadi berbicara lepas saja seperti ini. Dan untuk mengukur itu semua harus dibuat sebuah perencanaan yang detail. Nah, setelah dibuat perencanaan, kemudian baru ditahlil. Nah, dianalisa perencanaan tersebut, kita duduk diskusi secara ilmiah. Nah, kemudian ditaf'il. Nah, at-taf'il, kemudian kita uji coba apa yang menjadi diskusi kita ataupun dari perencanaan kita.
Nah, kemudian setelah diuji coba baru ditakim, dievaluasi program tersebut. Nah, dievaluasi program tersebut, kemudian baru diimplementasikan. Nah, programnya sudah matang, sekarang kita jalankan programnya. Untuk 6 tahun di pondok pesantren kita. Dan tidak menutup kemungkinan, apa yang menjadi keputusan kita, dari konsep kita itu akan berubah nantinya. Ataupun akan ada pengembangannya. Yaitu disebut dengan at-tatwir. Nah, bagaimana lahirnya at-tatwir ini dari kurikulum ataupun dari konsep kita jika tadi ada perencanaan. Tapi kalau tidak ada perencanaan, bagaimana lahirnya pengembangan-pengembangan. Seperti halnya Darul Lughah Al-Arabiyah, kita dulunya sebelum 60 hari ini adalah 90 hari lancar berbahasa Arab. 1 tahun kita evaluasi, rupanya bisa lebih kita padatkan lagi pembelajarannya. Kalau dulu ada liburnya 1 hari. Belajar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahadnya libur. Setelah dievaluasi, rupanya bisa langsung belajar tanpa libur. Kita belajarnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad tanpa libur. Nah, itu kapan dievaluasi? Setelah 1 tahun kita buat perencanaan. Nah, begitu juga dengan program I'dad Muallimin sekarang. Nah, program I'dad Muallimin itu kita desain programnya selama 3 tahun. Selama 3 tahun kita desain programnya dan alhamdulillah sudah kita jalankan. Dan tahun ini kita evaluasi secara besar-besaran. Apa yang menjadi kekurangan-kekurangan sebelumnya itu kita akan evaluasi. Nah, evaluasinya bagaimana? Melihat bagaimana konsep sebelumnya. Itu sudah kita buatkan konsep, ada sekitar 50 halaman lebih kita buat konsepnya. Dan dari konsep itu akan kita rubah nantinya dan akan kita tuangkan untuk tahun yang kedua. Nah, untuk tahun yang ketiga begitu juga. Kita akan evaluasi lagi sejauh mana efektivitas kurikulum ataupun konsep yang kita buat di tahun yang kedua. Dan begitu seterusnya. Sampai kita temukan konsep yang matang untuk sebuah program. Nah, oleh karena itu para asatidzah Allah muliakan, yang ingin saya sampaikan hari ini adalah setiap pembicaraan kita, setiap konsep kita, setiap program kita itu harus memiliki konsep yang jelas dan matang. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari pesawat terbang adalah al-idarah, manajemen. Baik, ketika kita membandingkan manajemen pesawat terbang dengan manajemen pondok pesantren, kira-kira siapa yang lebih bagus? Apakah pesawat terbang ataupun pondok pesantren? Siapa yang lebih bagus? Pesawat terbang. Kalau seandainya manajemennya yang kita bawa, manajemen pesawat terbang kita bawa ke pondok pesantren, kira-kira apa yang terjadi? Kualitasnya akan bagus? Kualitasnya akan bagus. Dan seandainya manajemen pondok pesantren dibawa ke pesawat terbang, gimana kira-kira ceritanya? Pesawat ambur-adur, kemudian pilot enggak jelas, penumpangnya datang sesuka hati dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya adalah manajemen perusahaan pesawat terbang itu serius. Kenapa mereka serius? Karena nyawa orang taruhannya. Nyawa orang taruhannya. Bayangkan ketika perusahaan pesawat terbang memilih pilot seadanya. Ketika saya sebagai direktur perusahaan pesawat terbang bertanya kepada pilot, Bapak bisa menerbangkan pesawat? Bisa, sedikit-sedikit gitu. Bisa sedikit-sedikit. Tentunya pesawat itu akan jatuh. Nah, begitu juga saya bertanya kepada Ustadz, bisa ngajarin bahasa Arab? Ustadz, bisa sedikit-sedikit. Nah, kenapa kita berani dalam pengajaran bahasa Arab kita berikan kepada Ustadz yang bisa sedikit-sedikit? Karena resikonya mereka nggak bisa bahasa Arab. Sedangkan perusahaan pesawat terbang, mereka tidak main-main ketika memilih kompetensi yang mengajarkan bahasa Arab. Kenapa? Karena nyawa orang yang menjadi taruhannya. Nah, oleh karena itu, mereka memiliki konsep yang jelas, kemudian manajemen yang akurat, yang terukur dan juga sistematis. Supaya apa? Supaya bisa mengantarkan penumpang dari satu bandara
ke bandara yang lain. Nah, mudah-mudahan ya walaupun tidak 100% misalnya dari 60-70% manajemen yang ada di pesawat terbang bisa kita terapkan di sini. Para asatidzah dan ustadzah yang Allah muliakan, ini gambaran struktural yang akan bertanggung jawab nantinya dalam proses pengembangan bahasa Arab di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren itu yang pertama ada yayasannya, kemudian ada mudir ma'hadnya, kemudian setelah mudir ma'had itu harus ada ketua bidang bahasa. Nah, ingin saya sampaikan di sini adalah kita butuh penanggung jawab khusus di bidang bahasa, butuh orang-orang khusus yang berkonsentrasi menangani di bidang bahasa. Jadi nggak bisa kita katakan, siapa penanggung jawab bahasa ya? Saya, Ustaz. Tugas antum apa? Kurikulum, guru, santri, kegiatan kebahasaan, dan lain-lain. Nggak bisa seperti itu. Nah, harus dibagi-bagi tugasnya. Karena sesungguhnya bahasa ini, Masya Allah ya, kalau dikatakan susah, tidak terlalu susah. Kalau dikatakan mudah, tidak terlalu mudah itu. Harus dikerjakan secara profesional. Seperti yang saya katakan tadi, ada pondok pesantren yang para masyayikh di situ. Alumni bahasa Arab di situ. Tapi dalam prakteknya kenapa tidak hidup bahasa Arab dari lingkungannya? Jawabannya tidak lain dan bukan adalah karena belum dikelola secara profesional. Ustadz, tolong antum kelola bahasa Arab. Udah. Saya buat kurikulum, saya yang cari guru, saya mengevaluasi anak-anak dan lain-lain. Maka sesungguhnya kalau kita bisa mengelola bahasa Arab secara profesional ataupun dikelola oleh orang-orang profesional itu jauh lebih baik. Nah, jauh lebih baik. Kalau kita melihat di sini yang pertama adalah ada ketua bidang bahasanya. Nanti diterjemahkan saja kemudian diterapkan dengan struktural kita di sini. Di bawah ketua bidang bahasa ada qismul manahij at-ta'limiyah, ada bidang kurikulum. Ada bidang kurikulum. Nah, bidang kurikulum ini mengatur yang pertama adalah mengatur kurikulumnya. Mengatur kurikulumnya. Kitab apa yang cocok yang pertama dulu? Durusul lugha al-arabiyyah lin-nasyi'in, al-arabiyyatu baina yadik, al-arabiyyatu lil alam, durusul lugha ataupun al-arabiyyah baina auladina. Nah, jadi tugas yang pertama bidang kurikulum adalah menentukan kitab tersebut. Nah, tentunya dalam menentukan siapa orang yang berwenang, siapa orang yang bertanggung jawab harus kita lihat dari segi kompetensinya, nggak boleh sembarangan juga. Karena ini nantinya akan terus berkelanjutan. Jadi kalau salah pilih buku dari awal tentunya akan salah terus nantinya. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah buat soal. Nah, mungkin ini yang bisa ditirukan juga di pondok pesantren kita. Yang buat soal di Darul Lughah Al-Arabiyyah bukan ustadz, tetapi bidang kurikulum yang buat soalnya. Ini mungkin sesuatu hal yang baru di Darul Lughah Al-Arabiyyah. Yang buat soal itu adalah ustadznya. Yang buat soal adalah bidang kurikulumnya, bukan ustadz. Kenapa? Anda tahu jawabannya? Kita nggak kasih ustadz buat soal. Kenapa? Nah, sahih. Baik. Mikrofon ya Syekhana. Nah. Cik. Nah, yang pertama itu terkadang seorang guru memberikan rahmah kepada santrinya karena dia mengikuti apa yang gurunya mungkin mengetahui, oh ini sipulan seperti ini. Cuman yang lebih titik beratnya itu si bidang kurikulum itu melihat apakah guru itu mencapai dari targetan-targetan yang sudah dibuat atau tidak. Betul, Masya Allah. Syukran, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Baik, jika ini memungkinkan diterapkan, tapi di Darul Lughah baik program 60 hari yang setahun tetap bidang kurikulum yang buatnya, bukan guru. Jawabannya, nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini target guru ataupun target lembaga? Baik, target guru atau target lembaga kita?
Jawabannya adalah target lembaga. Lembaga yang tahu apa standar kelulusan, standar kompetensi lulusan SKL dari pondok pesantren kita. Yang tahu ataupun yang tahu detail tentang standarnya adalah bidang kurikulum tadi. Nah, Ustadz, ini soalnya sudah saya buatkan standarnya seperti ini. Alumni kita ketika keluar dari sini harus bisa ini. Mau tidak mau, yang pertama guru ketika lihat soal, oh ini belum saya ajarkan, sedangkan ini akan ditanyakan. Oh ini saya sendiri nggak paham. Kan banyak seperti itu. Gurunya sendiri nggak paham gitu. Sehingga si guru ini akan belajar nantinya. Oh materi ini saya harus belajar gitu. Sehingga termotivasi. Alhasil ketika kita lakukan seperti ini, antara kelas A, B, C, D, lulusan kita sama Ustaz. Tetapi kalau yang buat soalnya guru, yang pertama soalnya dibuat sesuai dengan kemampuan guru dulu. Ada guru yang biasa-biasa saja gitu kan. Kemampuannya biasa, berarti soalnya biasa-biasa saja. Ada guru yang bagus, soalnya bagus. Yang kedua, guru akan buat sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Kemampuan anak-anaknya. Oh anak-anaknya lemah di dalam kelas gitu. Jadi gurunya menyesuaikan soal-soal yang lemah. Sehingga ketika soal ini diketahui oleh kelas yang lain cemburu. Kok Ustadz Fulan soalnya lebih mudah daripada Ustadz saya yang membuat soal seperti itu. Dan ini juga akan mengakibatkan apa? Melahirkan tidak pada kualitas yang sama. Ini yang kita lihat nih. Yang dimunculkan ataupun yang diagung-agungkan di pondok pesantren itu hanya 1-2 orang saja. Itu tampil di video terus 1-2 orang itu. Sedangkan di pondok pesantren kira-kira ada 500 orang. Yang muncul cuma 5 orang, itu aja terus. Nah itu salah satu jawabannya. Kenapa di Darul Halarabiah soal-soal itu harus tulis oleh bidang kurikulum. Dan biasanya saya cek nantinya. Karena soal-soal itu akan menjadi standarisasi alumni kita di Darul Halarabiah yang akan selesai nantinya dari Darul Halarabiah. Nah sehingga kita lihat di sini Masya Allah. Yang pertama guru sebelum mengajar lihat soal dulu. Oh ini akan ditanya di soal. Saya ajarkan gitu. Oh materi ini saya sendiri nggak bisa gitu. Saya harus belajar bagaimana bisa memahamkan anak-anak kita. Nah tetapi tidak tahu apakah mungkin ini diterapkan atau tidak. Tapi ini mungkin menjadi sharing ataupun pengalaman kita di Darul Halarabiah. Baik, kemudian yang kedua, Qismul Jaudah wa Tatwir. Qismul Jaudah wa Tatwir. Mungkin lebih tepatnya bidang SDM. Nah, ataupun bidang penjaminan mutu. Tugasnya hanya melihat guru dan anak-anak. 2 tugasnya. Melihat guru. Kita harus ada 1 orang ustadz yang tugas hariannya melihat guru. Karena banyak kita temukan guru-guru yang nakal. Terlambat masuk. Kita minta ajarin A, diajarin B. Kita udah buat daurah 3 hari. Udah kita ajarkan metodologi ini, metodologi itu. Di lapangannya pakai metodologi sendiri gitu. Nah, makanya di Darul Halarabiah kita menyediakan ataupun ada seorang ustadz yang akan menjadi supervisor kita di sana. Untuk tugasnya masuk ke semua ustadz tugasnya. Melihat kualitas si ustadz itu. Melihat kualitas metodologinya, melihat kualitas bahasanya, melihat kualitas keilmuan bahasa Arab itu sendiri. Misalnya saya masuk ke kelas Ustaz Ahmad misalnya. Sampai sekarang saya masih aktif masuk ke kelas Ustaz. Baik online maupun offline. Ketika saya temukan Ustaz itu lemah di bahasa, saya panggil ke ruangan. Jangan ditegur di depan anak-anak kita. Kita panggil ke ruangan, Ustaz, sepertinya antum kurangnya di ini Ustaz. Nah, ketika saya masuk ke kelas yang lain misalnya, saya menemukan ustadz yang lemah dari metodologinya. Sehingga saya menyimpulkan sepertinya perlu dibuatkan training seperti ini. Perlu dibuatkan daurah seperti ini. Nah, yang selama ini saya lihat di pondok pesantren semuanya mengajar. Siapa yang evaluasi? Semuanya mengajar. Enggak ada yang mengevaluasi.
Nah, oleh karena itu kita membutuhkan orang-orang, satu orang saja minimal gitu, walaupun tidak banyak, yang tugasnya dia tidak mengajar. Tugasnya hanya masuk ke semua kelas. Tidak hanya bahasa Arab, tapi mungkin pelajaran lainnya juga cross check ustadznya kan. Karena masih banyak kita dapatkan juga ustadz-ustadz kadang salah dalam memberikan maklumatnya. Kadang di jamaknya. Salah memberikan jamak misalnya. Ataupun salah nulis jawaban tulis, itu masih banyak gitu. Kalau tidak ada yang cross check, anak-anak kita akan salah terus. Tapi kalau ada yang cross check, akan ada yang mengingatkan ustadz. Sepertinya yang ustadz tulis tadi itu salah gitu. Nah, sehingga kita bisa mempetakan ustadz-ustadz mana saja yang memang perlu kita perbaiki dari kompetensi bahasanya, dari kompetensi ilmu bahasanya, kemudian dari segi kompetensi metodologi pengajaran bahasa itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah qismul ansyitah lughawiyah. Ini kegiatan hal-hal yang berkaitan kegiatan kebahasaan khususnya di luar kelas. Nah, ini perlu bidang khusus yang memang akan menangani nantinya kegiatan-kegiatan kebahasaan di luar kelas. Kemudian baru di situ masuk kawasan guru. Nah, di sini kawasan guru hanya mengajar saja dan sifatnya hanya bisa mengusulkan. Nah, bisa mengusulkan nantinya ke bidang kurikulum, bidang SDM, penjaminan mutu, dan bidang kegiatan kebahasaan yang ada di Sakan ataupun di luar kelas. Baik, itu kira-kira hal-hal yang memang perlu kita ketahui sebelum pembelajaran dilaksanakan. Wal an nantaqil mada sanaf'al atau ma hiya ijra'at fi ta'limil lughati arabiyyah. Sekarang kita masuk ketika sudah masuk polarisasi pembelajaran bahasa Arabnya, hal-hal apa saja yang memang harus kita ketahui? Yang pertama adalah muallimul arabiyyah. Muallimul arabiyyah. Ataupun di dalam dunia penerbangan itu ada pilotnya. Orang yang paling bertanggung jawab sukses atau tidaknya pembelajaran bahasa Arab itu adalah guru. Orang yang paling bertanggung jawab ketika pesawat itu sudah terbang adalah pilot. Jika qadarallahu ma syaa, pilot membawa pesawat terbang dan pesawat itu jatuh, siapa yang pertama sekali dicari? Pilotnya. Pernah nggak disalahkan penumpangnya? Pesawat ini jatuh karena penumpangnya, ada atau tidak, Ustaz? Enggak ada. Selalu yang dicari siapa? Siapa pilotnya yang menerbangkan pesawat tersebut. Nah, begitu juga dalam dunia pengajaran bahasa Arab, ketika kita temukan kegagalan dalam pengajaran bahasa Arab, yang harus dicari pertama sekali adalah gurunya. Karena sering saya bertanya, Ustaz, apa sih problematika dalam pengajaran bahasa Arab? Muridnya, Ustaz. Sedangkan dalam dunia penerbangan, itu kalau pesawatnya jatuh bukan penumpang yang dicari, tapi pilotnya dulu. Muskilah pilotnya apa? Apa tadi malam nggak tidur? Ataupun memang tidak bisa menerbangkan pesawat. Nah, hari ini ingin kita sampaikan kepada para asatidz yang Allah muliakan. Kitalah orang yang paling bertanggung jawab jika pembelajaran bahasa Arab itu gagal di lapangan. Dan kita harus bertanggung jawab. Dan harus berani mengatakan, saya yang bertanggung jawab insya Allah ta'ala, sukses atau tidaknya anak-anak. Karena untuk mengatakan kegagalan ini disebabkan oleh anak-anak kita, itu nomor terakhir nanti, sebab yang terakhir. Nah, tapi kalau dari awal, Ustaz kenapa gagal mengajarkan bahasa Arab? Anak-anaknya malas. Nah, seperti halnya pesawat tadi, pilot adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam menerbangkan ataupun yang bertanggung jawab jika pesawat itu jatuh. Nah, oleh karena itu supaya pesawat itu tidak jatuh, pesawat itu bisa mengantarkan penumpang ke bandara yang lainnya,
si guru tersebut ataupun si pilot tersebut